Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan yang memiliki kepribadian dan identitas nasional. Kepribadian ialah setiap sifat yang terlihat dalam perilaku seseorang atau sebuah bangsa yang membuatnya berbeda dari seseorang ataupun bangsa lainnya. Sedangkan identitas berasal dari kata bahasa Inggris identity yang berarti ciri-ciri. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara Garuda, Pancasila, UUD 1945, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Unsur identitas nasional yang pertama adalah suku bangsa. Teman-teman, tahukah kamu penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta orang terdiri atas berbagai suku bangsa? Jumlah suku bangsa di Indonesia kurang lebih terdapat 320 suku yang tersebar di berbagai daerah. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, lagu daerah, dan juga rumah adat masing-masing. Teman-temanku, di Pulau Sumatera terdapat 5 suku bangsa. Yang pertama adalah suku bangsa Aceh. Yang kedua, suku Gayo. Yang ketiga, suku Batak. Yang keempat, suku Minangkabau. Dan yang kelima, suku Mentawai. Sedangkan di Pulau Jawa terdapat 3 suku bangsa, yaitu suku Jawa, suku Sunda, dan suku Madura. Di Pulau Kalimantan terdapat 5 suku bangsa, yaitu suku bangsa Dayak, suku Banjar, suku Ngaju, suku Punan, dan suku Kanan. Di Pulau Sulawesi terdapat 7 suku bangsa. Yang pertama adalah suku bangsa Mandar. Yang kedua suku Toraja. Yang ketiga suku Bugis. Yang keempat suku Makassar. Yang kelima suku Minahasa. Yang keenam suku Sangir. Dan yang ketujuh adalah suku Gorontalo. Sedangkan di Pulau Maluku terdapat 2 suku bangsa, yaitu suku bangsa Ambon dan suku Alifuru. Di Pulau Papua terdapat 5 suku bangsa. Yang pertama suku bangsa Asmat, yang kedua suku Dani, yang ketiga suku Melayu, yang keempat suku Makassar, dan yang kelima suku Irian. Teman-teman, setiap suku bangsa tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Unsur identitas nasional yang kedua adalah agama. Sebagian kepercayaan yang kita anut ini masuk secara berkala di rentang sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa sama orang India. Agama Islam disebarkan oleh orang Gujarat dan Persia. Agama Kristen, Protestan, dan Katolik menyusul bareng orang Portugis dan Belanda. Dan orang Tiongkok pun ikut membawa Konghucu ke Nusantara. Kenapa ya agama resmi di Indonesia cuma ada 6? Singkatnya, ide tentang 6 agama resmi di Indonesia ini adalah data waktu zaman Bung Karno. Alasannya, karena 6 agama inilah yang jumlah penganutnya bisa dibilang paling besar di negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita tidak dapat bersatu di dalam iman, kita masih bisa bersatu di dalam kemanusiaan. Sebab yang dirahmati Tuhan adalah hubungan, bukan permusuhan. Unsur identitas nasional yang ketiga adalah budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi atas 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia.
Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnis atau tepatnya 1.340 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri berdiri. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya kuno semakin terasa. Pulau Bali, Pulau Para Dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang hidup selaras dengan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Kini, saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Make them again, again. All the choices you made, did you make them again, again. Unsur identitas nasional yang keempat adalah bahasa. Tahukah kalian, Indonesia memiliki 152 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasi, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Dengan catatan bahasa di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi dan tervalidasi. Papua memiliki paling banyak bahasa daerah, yaitu 384 bahasa daerah. Ini jumlah persebaran bangsa berdasarkan wilayahnya: 26 di Sumatera, 57 di Kalimantan, 10 di Jawa dan Bali, 58 di Sulawesi, 11 di NTB, 68 di NTT, dan 66 di Maluku, serta 384 di Papua. Itu tadi kepribadian dan identitas nasional bangsa kita. Nah, teman-teman, demi persatuan dan kesatuan seharusnya kita menyadari dan menghargai keanekaragaman tersebut, sehingga dapat menjadi satu bangsa yang tangguh. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita jadikan keragaman suku bangsa dan budaya sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan.